Fakta-fakta baru mulai terungkap sejak kasus pembunuhan ini menjadi sorotan luas masyarakat sejak sebulan lalu. Awalnya, Brigadir Joshua disebut sebagai sosok pembuat onar dalam keluarga Ferdy Sambo. Namun keluarga Joshua melihat banyak kejanggalan dalam kematian Joshua. Desakan untuk otopsi ulang dari keluarga menguat hingga akhirnya dikabulkan Mabes Polri. Isak tangis keluarga pun pecah saat proses pembongkaran makam Brigadir Joshua. Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetya mengatakan autopsi ulang sebagai bentuk komitmen Polri dalam mengungkap kebenaran kasus tewasnya Brigadir Joshua. Usai pengangkatan jenazah untuk autopsi ulang, pemakaman kembali jenazah Brigadir Joshua yang dilakukan secara kedinasan menuai pro kontra. Kuasa hukum istri Irjen Ferdy Sambo menyebut pemakaman itu tidak layak karena Brigadir Joshua diduga melakukan perbuatan tercela. Terkait hal ini, pengacara keluarga Brigadir Joshua pun buka suara. Menurut keluarga, pemakaman kedinasan Brigadir Joshua sebagai bentuk penghormatan karena masih berstatus sebagai anggota Polri. Waktu itu, Polri menolak berkomentar soal polemik ini. Sebab menurut Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo, pihaknya hanya berfokus mengusut kasus kematian Brigadir Joshua. Selanjutnya, fakta-fakta pembunuhan mulai terungkap setelah tim sus bentukan Kapolri melakukan prarekonstruksi penembakan Brigadir Joshua di rumah dinas Ferdy Sambo. Sejumlah adegan diperankan guna menggambarkan situasi pada saat peristiwa 8 Juli lalu terjadi. Dalam prarekonstruksi terdapat adegan menembak di bawah tangga rumah Ferdy Sambo. Fakta kemudian terungkap, Barada Joshua ternyata bukan pelakunya melainkan korban pembunuhan berencana atasannya sendiri, Ferdy Sambo. Tim khusus mengungkap tidak ada peristiwa tembak-menembak di rumah Sambo, melainkan penembakan. Sambo memerintahkan ajudannya yang lain, yakni Barada Eliezer, untuk menghabisi Joshua. Sementara Ferdy Sambo mengambil pistol Brigadir Joshua dan menembakkannya ke dinding untuk melengkapi skenarionya tentang drama baku tembak. Membuat seolah-olah telah terjadi tembak-menembak. Dari fakta dan bukti temuan tim sus inilah, Kapolri menetapkan Irjen Ferdy Sambo sebagai tersangka sekaligus dalang pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat. Selamat malam, apa kabar Anda pemirsa? iNews Prime kembali hadir memperbarui informasi Anda. Hari ini Komnas HAM secara paralel datangi rumah dinas Ferdy Sambo dan memeriksa tersangka Barada Eliezer dalam kasus kematian Brigadir Joshua. Saya Davi Pratama, inilah iNews Prime selengkapnya. Pemirsa, Barada Richard Eliezer atau Baradae selesai diperiksa Komnas HAM di Bareskrim Polri hari ini. Sebelumnya Baradae diperiksa Komnas HAM pada Jumat lalu bersama tersangka Irjen Ferdy Sambo. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia hari ini memeriksa tersangka pembunuhan Brigadir Joshua, Barada Richard Eliezer atau Baradae di Bareskrim Polri. Namun Komisioner Komnas HAM Hoirul Anam menyatakan pihaknya baru mengumumkan hasil pemeriksaan malam ini lantaran sore tadi Komnas HAM mendatangi lokasi penembakan Brigadir Joshua di rumah dinas Irjen Ferdy Sambo di kawasan Duren 3, Jakarta Selatan. Sebelumnya Baradae dijadwalkan diperiksa Komnas HAM pada Jumat lalu bersama tersangka Irjen Ferdy Sambo di Makobrimob Kelapa II, Depok, Jawa Barat. Namun saat itu Baradae masih dalam proses asesmen di LPSK. Pemirsa, selain memeriksa Baradae, Komnas HAM juga mendatangi rumah dinas Ferdy Sambo di Duren 3, Jakarta. Komnas HAM melihat langsung kondisi rumah yang menjadi lokasi penembakan terhadap Brigadir Joshua. Sementara hasil pemeriksaan terhadap Baradae, Komnas HAM semakin menemukan adanya obstruction of justice dalam kasus ini. Saya akan memulai dari TKP terlebih dahulu, nanti diteruskan Pak Anam. Jadi tadi di TKP kami memang melihat langsung begitu bagaimana kondisi rumah dan juga denah lah ya, konstruksi rumahnya yang kemudian ini memang mengkonfirmasi banyak data, keterangan dan informasi yang sudah kami dapatkan selama ini, baik dari keterangan para ajudan, terus kemudian dari foto-foto maupun juga
percakapan lewat cyber plus juga dari balistik. Itu yang kami dapat, dan kami kemudian menanyakan soal lintasan peluru, sudut peluru, terus kemudian posisi di mana Brigadir J itu ada, kemudian dalam posisi yang sudah meninggal, terus kemudian posisi orang lain yang ada di TKP pada saat kejadian. Terus ditanyakan juga bagaimana prosesnya, artinya dari jumlah peluru yang ada yang nembus dinding dan yang lain sebagainya. Kira-kira seperti itu yang dari TKP, termasuk juga mengkonfirmasi dengan hasil-hasil otopsi dari Rumah Sakit Polri pada saat pertama diotopsi Brigadir J. Salah satu yang paling penting dalam yang kami dapatkan adalah semakin menguatnya indikasi adanya obstruction of justice. Jadi begitu. Jadi bingkai hal yang penting yang didapat oleh Komnas HAM itu obstruction of justice-nya juga semakin terang benderang. Nah, itu begitu pula dengan yang tadi diterangkan oleh Pak BK. Ya, semua hal kita uji tadi, termasuk juga terkait hal-hal yang dalam konteks Komnas HAM itu obstruction of justice-nya kayak apa begitu. Jadi kita lihat beberapa posisi penting, beberapa alat penting, termasuk juga perbedaan-perbedaan gitu. Karena kami menggunakan beberapa data yang sudah kita dapatkan beberapa waktu yang lalu, terus kita cek di TKP, ya, termasuk juga kita nanya ke Dokes, ke Inavis, ke Lapor tadi, karena 3 tim itu juga menyertai kami dan langsung memberikan penjelasan. Nah, salah satu temuan yang kuat adalah indikasi atau dugaan terjadinya obstruction of justice itu semakin terang benderang. Mungkin itu. Oh iya, yang Baradae tadi sudah ya. Jadi yang Baradae seperti tadi juga sama. Jadi indikasinya sangat kuat adanya obstruction of justice. Ya, mulai dari kisah yang kita telusurin ya, mulai dari kisah Magelang, kisah Saguling sampai kisah di TKP. Itu semua kita uji dengan satu dokumen-dokumen yang sudah kami dapat, foto-foto yang juga sudah kami dapat. Percakapan-percakapan yang juga kami dapat. Nah, salah satu yang kita dapat dari penyandingan dan konfirmasi terhadap dokumen-dokumen sebelumnya itu indikasi adanya obstruction of justice itu semakin lama semakin terang benderang, semakin lama semakin kuat dugaan adanya pelanggaran hak asasi manusia terkait obstruction of justice. Terima kasih. Dan bagaimana informasi terkini dari Komnas HAM? Kita akan langsung menuju ke kantor Komnas HAM bersama rekan kami Salam Rahmat di sana. Selamat malam. Salam. Apa temuan Komnas HAM dari hasil pemeriksaannya terhadap Baradae hari ini? Baik, selamat malam Davi dan juga pemirsa. Mantan Kadif Propam Polri Irjen Pol Verdi Sambo resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua di rumah dinasnya di kawasan Duren 3 Pancoran Jakarta Selatan pada 8 Juli lalu. Dan tadi pada pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat ini telah dilangsungkan konferensi pers di kantor Komnas HAM Jakarta terkait dengan peninjauan TKP di Duren 3 dan juga hasil pemeriksaan dari Baradae di Bareskrim Mabes Polri Jakarta. Dan tadi Komnas HAM juga mendatangi ke kawasan TKP Duren 3 Jakarta Selatan bersama dengan laboratorium forensik, lalu juga tim Irsus Polri dan juga dari Inavis Polri terkait dengan untuk mengetahui selama 1 jam tadi selama melakukan penyelidikan di Duren 3 Jakarta Selatan ini melakukan dan juga melakukan pengayaan uji balistik untuk mengetahui 3 hal terkait dengan sudut tembakan, jarak tembakan, sebaran pengenaan
penghinaan hingga peluru yang dilontarkan dalam aksi penembakan tersebut, dan juga memintai keterangan dari membandingkan atau penyandingan dari hasil laboratorium dari pemeriksaan otopsi dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta. Dan dari hasil pemeriksaan tersebut, ini Komnas HAM menilai adanya obstruction of justice atau bentuk intervensi menghalangi proses hukum yang dilakukan oleh para tersangka, terutama dari otak pelaku pembunuhan, yaitu dari Irjen Verdi Sambo. Sementara itu dapat kami sampaikan juga, Davi dan juga pemirsa, sama halnya dengan hasil pemeriksaan terhadap Baradae, ini juga ditemukan adanya obstruction of justice terhadap Baradae, yang mana ini juga tergabung dalam pelaku pembunuhan terhadap Brigadir Joshua, yang mana ini juga dilihat dari hasil pemeriksaan CCTV dari Magelang, lalu juga di rumah pribadi di Jalan Saguling 3 hingga di tempat kejadian perkara di rumah dinas Irjen Pol Verdi Sambo. Dan maka dari itu Komnas HAM juga menilai bahwa dalam kasus ini semakin jelas adanya kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh para tersangka, yang mana ini harus diusut tuntas agar penyelesaian kasus HAM ini bisa selesai dengan cepat dan juga bisa transparansi kepada publik. Davi. Baik, terima kasih. Salam rahmat atas laporan Anda langsung dari kantor Komnas HAM Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Komnas HAM mendatangi tempat kejadian perkara tewasnya Brigadir Joshua di rumah dinas Verdi Sambo Senin sore. Komnas HAM menduga tewasnya Brigadir Joshua terdapat pelanggaran HAM yang mengarah pada obstruction of justice. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM mendatangi tempat kejadian perkara tewasnya Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat yang terjadi di rumah dinas Verdi Sambo. Dengan didampingi Kadif Humas Polri, tim Inafis dan Laboratorium Forensik Polri, Komnas HAM tiba pukul 15.10 waktu Indonesia Barat di tempat kejadian perkara Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Komnas HAM menduga tewasnya Brigadir Joshua terdapat pelanggaran HAM yang mengarah pada obstructions of justice. Pokoknya semua yang terkait dengan peristiwa yang ada kami cek satu persatu. Kita nggak tahu ini bagiannya seperti apa, tapi yang jelas berdasarkan foto-foto, berdasarkan keterangan, berdasarkan info-info yang lain kami akan cek satu persatu. Termasuk jumlah tembakan, termasuk apalagi semuanya, CCTV dan yang lain sebagainya. Oke ya. Udah ya. Komnas HAM juga memastikan secara langsung lubang bekas tembakan di dinding. Hasilnya sama dengan data atau keterangan yang telah dikumpulkan institusi tersebut. Tabir misteri kejanggalan kematian Brigadir Joshua mulai terkuak. CCTV yang sempat dinyatakan rusak akibat tersambar petir kini tengah diperiksa tim forensik. Tabir misteri kejanggalan kematian Brigadir Joshua di rumah Irjen Verdi Sambo mulai terkuak. Beragam bukti sedang diperiksa tim forensik, salah satunya adalah CCTV. Sebelumnya, kamera pengawas yang seharusnya menjadi salah satu bukti utama di rumah dinas Irjen Verdi Sambo disebut rusak akibat tersambar petir. Inilah yang dinilai menjadi salah satu kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir Joshua. Setelah ramai diperbincangkan, belakangan polisi mengaku bukti CCTV telah didapat di sekitar rumah dinas jenderal. Kejanggalan terkait CCTV melekat di benak sejumlah tokoh. Menko Polhukam Mahfud MD salah satunya. Dalam cuitannya di Twitter, ia menanggapi kekalahan klub Manchester United malam tadi. Mahfud membalas cuitan ex-sekretaris Menteri BUMN Said Didu yang tengah berguyon soal Manchester United. Lebih lanjut, Mahfud menunturkan ia menyinggung kasus yang tengah ramai di jagat maya, yaitu mengenai CCTV yang mati akibat tersambar petir. Menurut Mahfud, Intel MU lebih hebat karena mampu menginterogasi petir tersebut. Dan pemirsa, kini kita akan pantau suasana terkini di rumah dinas Verdi Sambo bersama rekan kami Ayah Nufus di sana. Selamat malam, Ayah. Ayah, apakah masih ada kegiatan di sana pasca kedatangan Komnas HAM? Ya, David dan juga pemirsa, situasi terkini di rumah dinas Irjen Pol Verdi Sambo, yaitu tepatnya di kawasan Duren 3, Jakarta Selatan ini kembali sepi setelah sebelumnya pada pukul 16 lewat 45 waktu Indonesia Barat, Komnas HAM selesai melakukan penyidikan atau olah TKP, yang mana
kegiatan olah TKP ini dilakukan pada saat Komnas HAM begitu menemukan adanya indikasi pelanggaran HAM dalam kasus kematian Brigadir J. Dan dari pantauan kami tadi sore terlihat sejumlah pihak baik dari Komnas HAM, tim Inavis, kemudian juga Lapfor, kemudian juga tim dari Inspektorat Khusus Mabes Polri hadir di TKP dan melakukan penyidikan secara bersamaan, yang mana tadi dari pantauan kami hadir Komisioner Komnas HAM yaitu Khairul Anam dan juga BK Ulung, kemudian juga dari pantauan kami hadir Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo dan juga Karopenmas yaitu Brigjen Ahmad Ramadan, dan juga tadi Komnas HAM didampingi oleh Irwasum Komjen Agung Marioto, dan juga hadir pula begitu Ketua Harian Kompolnas Irjen Purn Beni Mamoto. Dan juga Davi dan juga pemirsa, tadi Komisioner Komnas HAM sempat menyampaikan beberapa hal seusai dilakukannya penyidikan di dalam rumah dinas atau TKP kematiannya Brigadir J ini, yaitu ada beberapa hal di mana penyidikan dilakukan terhadap sejumlah barang-barang yang ada di dalam, yaitu terkait foto, kemudian juga lubang dari tembakan, dan juga penyidikan-penyidikan lainnya yang sebelumnya juga telah dilakukan seperti uji balistik dan juga lainnya, yang mana Komisioner Komnas HAM ini akan melakukan pengumpulan data kembali pada pekan ini, dan nantinya juga akan dilakukan konferensi pers kembali untuk menemukan fakta-fakta baru terkait kematian Brigadir J. Davi dan juga pemirsa. Baik, terima kasih Aya Nufus melaporkan langsung dari rumah dinas Verdi Sambo di Duren 3, Kalibata. Pemirsa, selain Komnas HAM, Polri dan Kompolnas juga mendatangi rumah dinas Verdi Sambo di Duren 3, Jakarta. Irwasum dan Kadif Humas Polri datangi lokasi rumah dinas Verdi Sambo pada Senin sore sekitar pukul 15.20 waktu Indonesia Barat, disusul oleh Ketua Harian Kompolnas pada 15.49 waktu Indonesia Barat. Tanpa memberikan keterangan, mereka langsung masuk ke dalam rumah Verdi Sambo. Belum diketahui maksud kedatangan Kompolnas ini. Sebelumnya Verdi Sambo sempat bertemu dengan anggota Kompolnas Pungki Indarti beberapa hari setelah pembunuhan Brigadir Joshua. Sambo juga disebut sempat menangis di hadapan Pungki. Ketua Harian Kompolnas Beni Mamoto pun menepis tudingan adanya komunikasi maupun penerimaan imbalan dari Sambo terkait kasus ini. Rombongan tim Sus Polri mendatangi sebuah perumahan di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Senin sore. Kedatangan ini diduga terkait penyelidikan kasus Verdi Sambo. Sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, 8 unit mobil masuk ke kawasan perumahan Cempakan Residence di Desa Banyurojo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang. Mobil-mobil berplat nomor dinas polisi diikuti dengan mobil Lapfor Inavis Polda Jawa Tengah dan Polsek Mertoyudan. Kedatangan rombongan ini diduga terkait penyelidikan tim Sus Mabes Polri dalam kasus Verdi Sambo. Kejadian di rumah singgah Verdi Sambo di Magelang disebut menjadi pemicu amarah Sambo yang berujung perencanaan pembunuhan terhadap Brigadir Joshua. Bagaimana perkembangan terkini penyelidikan di rumah singgah Verdi Sambo yang berada di Magelang? Kita sudah terhubung dengan rekan Puji Hartono di lokasi. Selamat malam, Puji. Apakah tim Sus sudah selesai menggelar pemeriksaan di rumah singgah Verdi Sambo di sana? Ya, selamat malam Davi dan pemirsa. Saat ini saya berada di pintu gerbang Residen Cempaka, di mana ada rumah Verdi Sambo. Tadi sekitar pukul 19.10 tim keluar. Ada beberapa mobil sudah keluar, langsung meninggalkan lokasi tanpa memberikan keterangan patah apapun kepada awak media. Tapi dari pihak RT yang ikut dalam pemeriksaan tadi menyebutkan ada beberapa barang-barang yang dibawa dan dimasukkan koper oleh tim Inavis dari Mabes Polri. Tapi baik Puji, apakah ada informasi barang apa saja yang dibawa oleh tim Sus? Dari wawancara dengan RT setempat yang tadi sempat ikut dalam pemeriksaan tidak menyebutkan barang apa saja, tapi tadi tim disebar ke rumah Verdi Sambo yang berada di blok D3 yang ada di 2 lantai, dan mereka menyebar untuk melengkapi data-data saja. Baik, apakah tim Sus yang datang ke rumah Verdi Sambo hanya berasal dari kepolisian atau juga ada instansi lain yang turut serta dalam pemeriksaan itu?
Dari pantauan tadi di lapangan terlihat hanya ada dari Mabes Polri, didampingi dari Polda dan dari Polres Magelang saja. Kami. Baik, Puji, berapa jam total tim SUS memeriksa rumah singgah Ferdi Sambo? Tadi pemeriksaan atau kedatangan dari tim rombongan dari tim Mabes ini sekitar pukul 15.30 dan berakhir pada 19.10. Kira-kira sekitar 3 jam lebih untuk pemeriksaan di dalam. Gitu, Baik, apakah ada informasi kemana kemudian barang-barang yang disita dari rumah singgah Ferdi Sambo ini dibawa? Apakah ke Polda Jawa Tengah atau langsung dibawa ke Jakarta? Belum tahu secara pasti, kemungkinan dibawa langsung ke Mabes Polri untuk barang-barang yang mungkin diamankan di rumah Ferdi Sambo sini. Oke, pasca pemeriksaan oleh tim SUS hari ini bagaimana situasi di rumah singgah Ferdi Sambo, Puji? Untuk suasana di rumah Ferdi Sambo terlihat sepi dan untuk lokasi perumahan sendiri tampak seperti biasa, keluar masuk juga ketat, diperiksa oleh satpam setempat, polisi setempat. Awak media tidak diperkenan untuk masuk, hanya dibatasi hanya sampai pintu luar saja. Baik, dari informasi yang Anda dapatkan di sana, apakah tadi juga tim SUS sempat memintai keterangan dari tetangga kanan kiri Ferdi Sambo di Magelang? Dari informasi yang saya dapat hanya fokus ke rumah Ferdi Sambo aja di T3, di blok T3 saja, tidak ke kanan kiri atau tetangganya, hanya fokus ke rumah Ferdi Sambo. Oke, terakhir Puji, apakah setelah pemeriksaan yang dilakukan tim SUS saat ini akan ada pemeriksaan yang kemudian akan dilakukan kembali pada esok hari? Tadi saya sempat wawancara dengan Ketua RT yang ikut dalam proses penyidikan di dalam. Kemungkinan hanya malam ini, hari ini saja untuk pemeriksaannya, atau selanjutnya belum diketahui secara pasti. Oke. Baik, terima kasih Puji Hartono atas laporan Anda langsung dari rumah singgah Ferdi Sambo, Magelang, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan Barada Eliezer memenuhi syarat sebagai justice collaborator dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Anyus Pram segera kembali, tetaplah bersama kami.